silence, terus Vince Voice yang gak bisa dipakai. Nah, itu Linknya problemnya. keculik, jadi kayak berisiko banget gak sih dari Onyx sendiri? Iya agak berisiko, dan kalau misalkan dilihat dari draftnya Kings ya, ini bisa dikasih title sih. Invasi. Waduh. Natalia, Fanny, sama Cho. Bah, Wajib Tiga udah loh ini mah. ini tabrak gimang semua gak sih? Tabrak gimang semua ini. Oke, sementara itu untuk sekarang lihat. Inilah yang wajib dilakukan karena ya dengan deretan hero yang udah diamankan oleh Kings, ya harusnya memang seperti ini gitu loh. Karena ada satu korban juga yang udah langsung berhasil diambil, Maipan menjadi korbannya. Lalu untuk Natalianya mungkin akan maju lagi, menghilangkan diri terlebih dahulu, masuk ke dalam area purple yang dimiliki oleh Onyx. Tapi dengan adanya Kagura yang tadi hilang, dia mundur terlebih dahulu. Ya udah momennya bakal hilang. Nah sekarang untuk Linknya punya purple buff. Iya, mengorbankan satu untuk jungler. Wah ini makanya nih, resiko mid laner, roamer ya semuanya nih demi jungler tercinta supaya dapetin purple buff, dapetin level XP. Tapi Newt bakal coba untuk mengganggu di area bawah kali ini. Ditemanin lihat tuh Linknya bener-bener dijaga abis-abisan Papulung. Yep. Sementara untuk Newt sendiri antara range dan juga melee oke, tapi dia punya kecepatan juga untuk bisa masuk langsung aja menabrak ke arah dari Beatrix-nya. Untuk Link sendiri memang harus dijaga dengan ada Natalie seperti ini. K-Dot berada di area mid dengan Parsha-nya. Siapakah yang menjadi korban? Karena untuk X-Win sendiri belum mau nih ya maju. Karena ya gitu, Bubu coba lihat tuh. Iya. Maju dikit udah disabat, udah dicakar langsung. Nah iya, pas lihat ada tanda seru, oke langsung jadi tanda tanya. Tapi kali ini X-Win bakal coba dipukul mundur langsung smoke bomb. Yang di pop up itu emang ngeselin banget smoke bombnya Natalie nih. Kembang apinya juga tadi udah langsung diterbangin, flame shot-nya. Katanya daripada kagak kena kan nih. Iya. Daripada kagak ke pick up kan ya. Tuh coba lihat Shogun-nya. Oke udah level 4. Ini seperti apa yang udah kita sebutin tadi kan untuk Esmeralda sendiri. Ada beberapa orang di depannya yang memang punya darah putih. Contoh Matilda terdekat itu akan menjadi makanannya. Tambah lagi di saat dari darah putihnya akan di-share ke arah teman-temannya. Wah habis pak. Itu kayak semuanya bisa banget dari Shogunnya untuk menyerap semua shield yang dimiliki sama Onyx. Nah ini harus berhati-hati kali ini Vimorno sudah mulai kelihatan. Tapi Bubu bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari teman-teman Onyx. Dipaksa mundur Onyx, dipaksa nggak bisa nge-contest turtle-nya. Nggak bisa, harus menurunkan tempo terlebih dahulu. Barulah nanti perlahan tapi pasti dikejar oleh Onyx untuk temponya. Karena kalau emang mau dipaksain sekarang agak berbahaya sekali loh. Ini Natalianya sih yang dari tadi gak kedetek yang jadi problem. Waduh. Wah nekat juga nih Dia Linknya. sendiri Oke. Ada Federal Ice Tank untuk kali ini dan begitu aja hasilnya. Terlalu nekat. What are you doing Vimornov? Ini kalau aku jadi X-Win, aku juga kayak wah Link gue tiba-tiba di situ. Dan kayak oke, gue gak bisa nge-backup. Lihat Bubunya gimana cara nge-stop pergerakan. K-Dot apalagi punya ya namanya Curse of Crow sama Instant Impact kan. Itu jadi membuat seorang K-Dot tentunya bisa nge-stun ke arah X-Win. Belum ada Natalie lagi kan di area tersebut. Itu yang saya pikir. Kenapa kamu di situ? Hey. Jelas maksudnya ini menurut aku ya Onyx tuh harus sabar banget sih di awalnya. Mungkin lebih ke arah babysit Moonnya aja kali ya biar supaya jadi. Iya, gitu. babysit ke arah Moon dan atau kalau enggak Vimornov sih harus ditahan. Karena kenapa? Mungkin dari Vimornov juga terbiasa kali ya dengan adanya Samo HT yang dimana memang dia adalah seorang inisiator. So, dia mulai inisiator sendiri mungkin. Makanya Enggak kayak gitu bukan juga sih gitu tapi Oke, Kelihatan tadi dari pergerakannya. Link tadi punya purple buff gitu. Tapi enggak di situ juga dia berdirinya Pak sendirian. itu Malah Linknya kayak Link Momo-chan. Suka mencoba mencari montage ya. Aduh, tapi ya memang harus sabar ya seperti yang Choji bilang. Iya. Ini jangan terlalu oke lah kita tahu Link punya damage di early dengan mobilitas yang tinggi. Tapi nggak seperti itu juga karena kita nggak tahu pergerakan dari Bubu ada di mana. K-Dot apalagi yang nggak pernah ninggalin mid lane-nya nih Papulung. Belum kelihatan rotasi dari K-Dot juga. tinggal dibawa ke led aja sih untuk Onyx. Mid ke atas nanti untuk Moon sendiri kalau memang udah punya damage dan dia bisa langsung join ke rekan-rekannya. Dan sekarang purple buff-nya berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari King. Namun untuk Fanny-nya berhasil ditangkap, ada Moven dan ada Donran Wolf King terkurung sudah. Purple buff berhasil diambil dan sekarang untuk Link-nya tidak punya lagi bensin ataupun bahan bakar dia di saat berjalan. Hilang sudah satu orang tambahan, Maipan. Oh, tapi lihat ada dua wave dragon dari Newt mengarah ke arah Moon kali ini. Oh, Waduh. sempat ada satu buah nih biru, tapi Newt yang udah dapetin eksekusi terlebih dahulu, udah menginisiasi dengan baik tentunya, itu udah ngecicil darahnya Moon. Ini kita belum lihat itemnya ya, tapi Newt kayaknya udah pasti ini ke arah damage semua Damage sih. high and dry kan yang dibawa dia. Iya, betul. Oke. Ada lagi sih, ini problemnya dari Onyx ya. X-Wing juga gak bisa banyak gerak.
Karena kenapa? Dari tadi jalannya selalu ditutupin sama Natalia. Walaupun dari X-Win yang gak tumbang, tapi dengan beberapa serangan dan juga smoke bomb itu juga bahaya banget. Oh astaga, dia sampai pakai flee untuk balik. Dan kali ini Maipan pun mau gak mau kayaknya harus bener-bener nahan diri banget sih di area turret. Ini karena gampang banget dari Kings untuk ngelakuin inisiasi atau eksekusi. Seperti yang Coji bilang, ini title buat Kings adalah invasi dan invasi Pak Pulung. Ya harus, mereka nggak boleh ngebawa game ini terlalu lama lagi karena nanti untuk Fanny late game fall off. Link akan bertambah terus untuk damage-nya juga. Sementara untuk sekarang Bubunya berhasil mundur ke bagian belakang. Moonnya berhasil dipanggil juga dengan guiding win. Tapi Vimornov akankah dia berhasil untuk melakukan sebuah invasi balasan. Sementara itu Tempest of Blade langsung dikeluarkan tapi di tempat lain Matilda menjadi korban. Moon yang mulai dikejar, ada lagi sebuah steel cable langsung aja terus-terusan memberikan damage ke bagian depan. Bubunya nggak bisa memaksakan lagi keadaan, harus terlebih dahulu sabar. Tapi sekarang mungkin akan langsung dibablas habis nih. Nah Bubu bisa maju nih. Tapi sabar deh. Sabar. Dia nunggu pasif tapi deal. Timing banget Pak Pulung. Itu Bubunya. Dikit lagi kalau misalnya pasifnya nggak kalah sedetik aja mungkin masih bisa di pick off ya itu ya. Lenyap itu. Lenyap Pak itu ya. Iya, dan sejauh ini Onyx juga walaupun kita lihat dari kill count-nya ya udah berbeda 7. Tapi dari tadi Onyx masih melakukan defensive manuver yang sangat-sangat baik. Karena balik lagi kill count berbeda 7 tapi turret sampai sekarang belum ada yang tumbang. Moonnya Masih aman Moonnya semua. Iya. Moon harus dijagain banget ini ya. Mumpung turret juga masih ada semua. Yap, WON juga dia wajib punya. Karena physical attack yang ada di depannya. Sakit-sakit parah itu Pak. Sakit parah. Dan jangan lupa buat teman-teman juga untuk nonton MPL dan saksikan keseruannya. Karena udah mulai masuk minggu yang ketiga ya Pak Pulung ya. Yap. Vimornov harus mengeluarkan lagi Tempest of Blade-nya untuk terbang di area tersebut. Dan sekarang steel cable-nya bagus banget dibanding diseset habis-habisan. Dan sekarang ada korban tambahan. Moon dan juga X-Win gak bisa pergi kemana-mana. Wah itu gak bakalan bisa lari. Sekalinya ketemu Fanny di gang. Ya udah. Iya ada mau kemana dek? Digosok-gosok langsung ya. Digosok-gosok loh buset. Ini sih sebenarnya kalau misalkan dilihat permainan dari gang teman-teman Kings ini memang dari tadi sangat-sangat dimaksimalkan. Tapi lihat silahkan Pak Bulung. Ya, ini dari Gemini sendiri juga masih berusaha untuk bisa mendapatkan Kara Shogun ya. Cuman Esmeralda dengan Purify yang dia miliki juga masih belum digunakan. Dia masih pede untuk bisa kabur dari area tersebut. Ya udah sembunyi lagi. Ini masalahnya yang hero culiknya Onyx tuh cuma satu Pak Pulung. Cuma si Ruby aja nih si Gemini. Yap. Masalahnya dia mau culik siapa? Dia mau ke cover siapa? Kalau misalnya dijagain Vimornovnya, Moonnya diacak-acak sama Newt di area bawah. Ya mau gak mau rotasi kali ini tapi Maipan. Bakal coba dipaksa pukul mundur kali ini tapi Selo langsung set. Dan tidak berhasil untuk mendapatkan Maipan, malah dia yang tumbang karena dia terlalu agresif sampai masuk ke arah turret yang kedua Pak Pulung. Selo 2 kali berada di area tersebut dan 2 kali pula berhasil didapatkan Vimornov. Masih bisa untuk mendapatkan ke arah purple buff-nya. Mulai ada invasi di bagian depan. Gemini yang mundur lagi dengan down of yang dia miliki. Tapi Shogun seorang diri dengan darah yang cukup tebal. X-Win yang mencoba untuk maju ke bagian depan. Dan udah ada imun di dalam tubuh di Natalia Merisa. Langsung menyembunyikan seluruh damage dan juga dia bisa kabur dari damage tersebut. Tapi di bagian tengah ada Gemini yang berusaha untuk bisa mendapatkan beberapa pemain dari Kings namun gagal. Iya, Vimornovnya dipaksa buka Tempest of Blade-nya biar mundur dari kejaran Bubu. Ketika Bubunya masuk dengan adanya satu sebuah smoke bomb, itu Vimornov langsung oke, ketar-ketir langsung mundur aja ya. Daripada aku ke pick off gitu kan, ini bakalan bahaya untuk Onyx karena mereka udah dapetin satu Selo, mereka mau paksa tim fight-nya. Pergerakannya tapi masih bisa ditahan sama Bubu. Iya, itu problemnya. Karena balik lagi Bubu dengan udah snowball kayak gini ya, 602 loh. Itemnya udah pasti bakal enak banget dipegang oleh Bubu. So, jumpscare ini bakal sering banget dirasakan oleh teman-teman dari Onyx sih. Apalagi dengan tidak adanya bottom lane. Dan sekarang juga udah mulai kelihatan kan. Dari rotasi mereka aja lihat Bubu hampir saja tadi ya. Kena tadi seorang Linknya, udah say goodbye sih. Karena apalagi bisa dilihat dari purple buff-nya pada ngumpul tuh bertiga ya. Dari Kakura, dari Ruby dan juga Matilda hanya mencari Bubu dan ternyata Bubu kelihatan. Iya, dan bahkan ini bakal dijaga purple buff-nya untuk Linknya. Sementara Vimornov bakal coba untuk open map juga. Dia bakal coba rotasi terlebih dahulu. Tapi memang pergerakannya ini memang benar-benar ditahan banget dengan adanya Bubu lagi dan lagi yang menjadi last pick tadi dari King. Sementara di area atas kali ini shotgun bakal coba dikejar begitu saya Flying Harmonia connect. Tapi ternyata Moon udah memiliki attack penetrasi yang benar-benar sakit banget, tembusin ke semua defensif yang dimiliki sama shotgun. Menurut aku ini kayak dari Shogun ya perlu berhati-hati juga sih. Udah mulai respect sama Moon. Karena ini masuk menit yang ke-10. Meskipun perbedaannya total 4.000 ya Pak Pulung. Tapi kelihatan Moonnya memang baru ke pick off 2 kali. Iya.
Moonnya nggak boleh lebih banyak lagi kena ya karena dialah nanti harapan bangsa ya untuk Iya. bisa memberikan damage Tulang dealer. punggung, Pak. Tulang punggung keluarga. Barusan juga itu dari Selo kencang banget tangannya ya. Steel cable-nya bagus banget loh. Pas hang ya, Pak. Pasang sekali dia. Nih Newt juga di arah yang berbeda udah punya beberapa damage yang dimilikin dia. Bahkan untuk kali ini Bubu Heptasis tadi dia udah punya. Sekarang malah Malefic Victor lagi. Roar. Sekali dia nongol, sekali dia menampakkan wujudnya. Nah, Kemungkinan akan ada yang hilang wujudnya setelah itu. Dan sekarang ada lagi Cutthroat yang udah dikeluarin oleh Selo. Ini ya kalau kalian perhatiin Cutthroat-nya Selo tuh kalau ketemu sama Link udah pokoknya saya pakai aja langsung. Langsung, Gak pakai lama. langsung ya. Iya langsung. Steel cable, Cutthroat, udah Tornado Strike nanti. Nanti aja daripada Tempest Oblet duluan dia ya. Iya. Gak bisa tuh kita pakai tuh. Benar makanya dan apalagi kita tahu juga kan nih Vimorov masih cukup licin juga. Itu nggak apa-apa nggak ada yang Ah, lihat nggak Stelo. apa-apa. Cuma apa pulung Mungkin dulu. kabelnya bisa belok tadi ya. Ya ini mid lane udah hancur ya. Sementara dari bottom lane pun juga sudah hancur. Entah kenapa dari mata Yajoji sih melihat ini jadi slow domination sih. Karena kenapa? Dengan ada Bubu dengan 6 kill 0 death dan juga 2 assist. Dilihat dari itemnya terlebih dahulu ya. Buset. Betawetasi ditambah lagi dengan adanya Malefic Roar. Ini dua item yang sangat berbahaya sekali jika dia memberikan jump scare loh kepada teman-teman dari Onyx. Apalagi dengan mental pressure adanya Natalia tuh udah bikin insecure duluan kepada teman-teman dari Onyx. Ini gue kalau masukin ke Bash bakal ada Natalia apa enggak? Tuh mohon maaf lahir dan batin tuh cowoknya jahat banget tuh itemnya tuh. Iya, dan cowoknya juga udah ada dengan Blade of Heptasis, ditambah lagi dengan lagi menuju ke Reynolds Battle dan juga Blade of Despair. So, 3 sih ini yang bakal jadi jump scare ya. Pertama ada Cho, ada Fanny dan juga ada Natalia. Natalia tiba-tiba datang dari bush, Fanny tiba-tiba datang dengan steel cable-nya dan juga Cho dengan flickernya pastinya bakal jadi problem banget. Apalagi dari tadi jembatan damage dari teman-teman Kings itu datang dari Varsha. Dimana Varsha kita tahu lah sekarang udah jarang banget keluar karena balik lagi damage-nya nggak terlalu bagus sekarang. Tapi ternyata di tangan Kedot asalkan snowball, ya udah damage-nya bakal tetap nyampe kepada badan-badan teman dari Onyx dan itu benar-benar membuat zoning dari Onyx pun makin mundur lagi. Yang pertama busnya udah nggak kelihatan mau masuk kemana, yang kedua ya udah kalau maju lebih jauh lagi zoningan diamankan oleh seorang Kedot. Nih, Lord juga udah mulai dicolek, ada riset yang dilakukan. Cuman bagusnya adalah dari tadi Vimornov walaupun ditekan habis-habisan dia bisa menyamakan level itu yang bagus banget loh, itu yang harus digarisbawahi. Dan sekarang ada Way of Dragon, Tempest Oblet sekali kebukan lagi, untungnya dia masih bisa pergi dari area tersebut tapi Newt-nya udah ada Second Eagle nabrak arah tubuhnya, udah ada Dawn of King lagi aja dengan Emo Vendor mau pergi ke arah mana. Newt-nya masih berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Bahkan dengan adanya Natalie malah membalikan keadaan, Link-nya berhasil didapatkan dan terbuka dengan begitu bebasnya ada Lord yang bisa didapatkan. Dan untuk kali ini Selonya steel cable maju ke depan hilang sudah. Oh no, Shogun bakal coba nahan damage di area depan dan itu bait yang baik banget ya menurut aku di Yes. area bawah tadi. Gak ada yang nyangka ternyata bubunya lagi bobo di dalam situ. Waduh, bobo lagi. Bobo ya. Bubunya bobo ya. Bobo ya. Dan langsung aja speed push ke arah bottom lane ternyata 40. Ya udah ini tinggal gas-gas aja lagi. Natalie sendirian di bawah mencoba untuk bisa mendapatkan tapi sekarang dia dikejar habis-habisan loh. Kalau kita lihat dari minimap sementara dari Lordnya nggak bakal ada kontes dan Natalianya selamat. Iya, ini kayak dua distraction yang diberikan sama Kings. Kamu lebih milih turret bawah atau lebih milih Lord? Atau milih aku? Waduh, itu sulit banget ya. Kayak dari Onyx. Curhat. Kayak dari Ya. Onyx tuh mesti gimana nih Pak Pulung? Nih ya gimana lagi ya? Yang sekarang yang harus mereka lakukan ya udah amanin purple buff dulu. Udah itu dulu aja. Habis itu ya mau gimana lagi, mereka harus defense mau nggak mau gitu loh. Iya, tapi- Karena sekarang Natalia masih dalam mode menang gitu loh, masih mode offense. Nantinya di saat mereka berhasil menekan ya udah ini bakal jadi 4 lawan 5 harusnya karena Natalia akan sedikit sulit gerak kan. Oh. Tapi jujur benar. dengan kondisi seperti ini agak susah untuk mengembalikan keadaan bagi teman-teman Onyx. Masih belum impossible tapi masih agak susah karena kenapa dari perbedaan 6.000 golnya dan lihat damage kepada Link udah sakit banget sih Momo. Iya sakit banget dan apalagi kalau kita ngeliat juga dari ada Hunter Strike di tangan seorang Bubu. Gemini kali ini menarik dengan I'm Open tapi yang ditarik adalah Newt. Yang tadi itemnya udah jahat banget kalau kata Pak Pulung ya. Jadi ini gak bisa narik ke target yang salah. Di area bawah kali ini lotnya udah mulai masuk dan Buset. dibuka. Kali ini bakal diusir pergerakannya Feather Ice Strike langsung on point. Dan bahkan Shogun pun udah mulai maju dengan Falling Star Moon. Tapi Gemini bakal coba untuk memaksakan terlebih dahulu. Yang penting clear minion aja. Clear lordnya tapi Cielo bakal berfokus terhadap ini inhibitor turret di area bawah. Iya itu cowoknya kalau dipasangin Windtalker udah makin enak lagi itu ya kemana-mana dia mobilitasnya namun di bawah. Coba lihat dari pergerakan
Esmeralda ya. Shogunnya seorang diri bisa ngacak-ngacak, dia bisa ngebadanin dan ada Fanny yang mungkin akan menjadi eksekutor dan Selo akan bergerak lagi ke arah purple buff. 7 detik lagi purple itu akan langsung ada. Cuman mulai bergerak lagi nih pemain dari Onyx. Mulai berani kali ini Vimornov. Tentu saja nggak punya kesempatan dapetin purple buff-nya karena lihat pemain dari King sudah mulai masuk kali ini. Ada Sekling Eagle connect ke arah Shogun tapi bukan target yang diinginkan. Dan bahkan Maipan pun ini yang overturn udah dikeluarkan. Dan bahkan di area depan nih Shogun yang nahan semua badan dia. I'm offended oleh seorang Gemini tapi Shogun masih bisa bertahan dan ini yang sulit dari dari Onyx. Dimana Kings bener-bener udah dapetin objektif yang mereka mau. Purple buff tanpa yang bisa dibilang kayak tanpa bisa diambil gitu loh sama Vimornov. Ini yang membuat aku kayak ini udah sulit banget sih buat Onyx. Iya dan balik lagi ya. Oke, Gemini tadi juga udah mengeluarkan combo flicker dan segala macam dan menurut mantan Jajoji sih itu agak-agak boros untuk SDS-nya ya. Karena kenapa? Ngambilnya ke arah satu player doang dan tiba-tiba ada Purify dan silakan Waduh, ini gimana lagi Natalia cuman untuk sekarang udah didapatkan tapi peperangannya kembali pecah dan juga ada Selo juga dengan ada satset darahnya yang berkurang. Satset ternyata gagal jadian dan bahkan mau nggak mau Celonya harus mundur. Tapi permasalahannya lihat nih super minion yang bisa masuk ke area atas dan juga area bawah. Ini kayak dari Kings oke lah mungkin mereka kehilangan bubu tapi permasalahannya tadi memang bubunya juga tidak di follow up. Bubunya udah open duluan, dia coba untuk mungkin ngekontes tadi ya dari Orange Buffet juga. Dan hampir aja kalau Celonya ke pick off, itu aku rasa dari Onyx masih bisa dapetin Lordnya sih. Ini dari Retribution Vimornov sih harus on point ya. Kalau misalkan memang teman-teman dari Kings ngambil ke arah Lord and Tremor. Oke lah, kita tahu memang keadaan dari Onyx ini lagi down, lagi under pressure. Tapi ingat, yang digunakan oleh Vimornov adalah seorang Ling. Dengan Finch Points dia bisa tiba-tiba datang juga bisa. Dia tiba-tiba Tempo Blade plus combo dengan Retribution juga bakal masih connect. Tapi yang menjadi problem adalah ini adalah time ticking bomb untuk teman-teman dari Onyx. Kalau misalkan mereka hanya menahan terus, mereka akan menuju ke kalah. Iya, tapi kali ini tanpa soft blade dibuka terlebih dahulu dan bahkan Celonya target pertama yang bakal diincar dan bahkan Bubu kali ini. Bakal coba dibalikin keadaannya. Onyx mulai mengejar Bubu low HP, ada smoke bomb yang bakal coba dibuka terkena imun sedikit api. Apakah itu bisa menyelamatkan hidupnya karena dia bakal di-bait tentunya tapi tidak bisa bertahan karena Shogun juga udah coba untuk nahan semua damage yang dimiliki sama Onyx. Tapi kita tahu damage dari Moon kali ini udah mulai kelihatan juga nih. Dengan positioning yang baik, ini Onyx bisa aja dapetin momentum mereka untuk balikin keadaannya karena Moon kali ini bener-bener nyaman banget dengan posisinya Pak. Waduh sakit banget loh itu ini yang overturnnya namun untuk kali ini Kagure berhasil ditangkap juga. Keidotnya berada di bagian belakang sedikit lagi di SPA tersisa. Namun terlalu dalam masuk dari Vimornov malah langsung hilang Lordnya siapa yang mendapatkan. Ada Ruby yang berhasil untuk menyamakan Lord tersebut. Mereka masih bisa selamat. X-Win, Moon dan juga Gemini berhasil untuk pulang. Ini dari Onyx berhasil untuk ngedapetin Lordnya tapi permasalahannya ini super minion yang benar-benar harus diwaspadai juga sama Onyx. Karena menurut aku Kings ya sekarang mereka harus benar-benar respect sama Moon. Kayak oke lah mungkin Moonnya nggak dapetin banyak banget point kill. Tapi positioning dia bagus loh. Ini membuat Kings harus benar-benar mikir gimana caranya ngenumbangin Moon duluan. Karena damage dealernya ya sebenarnya dari Moon juga gitu loh. Ya justru Vimornov yang agak susah untuk bergerak. Karena balik lagi di saat dia maju ke arah depan, ada Newt yang bisa nendang dia ke arah belakang. Atau misalnya Shogun yang bisa bikin dia agak nge-slow gitu. Bubu pun bisa memberikan dia surprise attack dari belakang. So memang kunci utamanya dari Moon sih. Karena kenapa? Yang pertama Moon itu range. Sementara kalau Vimornov ya udah Tempo Blade pasti akan close combat. Tapi sepertinya sudah mulai ada inisiasi Pak Pulung, silakan. Ini masalahnya tadi yang gue lihat adalah dari Gemininya. Dia ngambil Rose Gold Meteor loh. Cukup berani loh itu. Sementara kan dia adalah salah satu yang harus nahan badan di depan. Ada Esme. Memang di saat 30% dari Trisa kan ada absorb damage dan itu akan menjadi makanan lagi dari Esmeralda. Tapi Cycling Eagle dari X-Win mulai aja nabrak ke bagian depan. Tidak ada follow up damage di tengah. Berhasil menumbangkan ke arah satu outer turret. Tapi Kagure di arah yang berbeda berhasil langsung didapatkan. Vimornov terkurung seorang diri. Ada Cyclone yang digunakan. Sementara itu dengan Tempo Blade dia berhasil kabur dari area yang lain. Dan juga sementara dari kali ini Gemininya seorang diri ada X-Win mencoba dengan menggunakan Guiding ini mungkin memanggil. Namun di bagian belakang ada Battery masih didapatkan juga. X-Win yang pergi ke arah mana. Sat akan kejadian kali tapi tidak. Gemini pun masih gagal untuk didapatkan. Nah ketika nggak ada Moon ini Kings bakal lebih nyaman lagi tentunya dari segi fight-nya. Dan bener yang Choji bilang malah Vimornov yang nggak kelihatan apa ya punya dapetin momentum dia sendiri. Dan bahkan ke pick off. Karena
kelihatan banget ya ketika Moonnya tumbang mereka kurang damage dealer juga. Iya, justru Vimorov tumbang ya mungkin yang jadi problem adalah lore-nya aja. Tapi kalau misalkan Moon tumbang ya udah nggak bakal bisa gerak dari teman-teman Onyx. Iya, tapi The Way of Dragon kali ini bakal dibuka, dikombokan dengan Feather Astrek juga mengarah ke arah seorang Gemini. Tapi Cello nggak apa-apa, nggak nyangkut satu steel cable-nya. Tapi setidaknya itu nggak ngebuat teman-teman dari Kings tentunya kehilangan satu member juga. Karena mau nggak mau ini kayak Gemini masih bisa dipukul mundur nih. Meskipun kayak udah manfaatin satu resource skill dari Newt, yaitu The Way of Dragon-nya udah keluar. Nih gimana ya, barusan juga X-Win. Untung guiding win-nya pas ya. Kalau enggak selamat juga tuh Gemini tuh. Ya makanya. Dia panggil kiu gitu tadi. Datang tuh langsung Gemini. Apa tuh? Gitu. Oh biasa manggil siapa? Kiu gitu. Iya kan bisa dia, ada ya bang gitu. Kiu, tiktok aja. Tapi kali ini Maipan udah punya satu Winter Truncheon tentunya yang bisa mengubah keadaan tentunya untuk Onyx juga ya. Ketika dia bakal ditargetin, dia masih punya satu kesempatan kalau untuk bisa mengaktifkan Winter Truncheon-nya. Tapi kalau momentumnya pas. Plus kayaknya Kings bakal lebih prioritasin Moon gak sih? Sebenarnya iya. Sebenarnya kalau misalkan lihat dari early game-nya, yang jadi prioritas dari Bubu itu antara Vimorov atau X-Win. Selalu kedua player itu aja. Tapi semenjak tahu bahwa Shogun tidak bisa bernafas lama-lama di dekat seorang Moon, ya udah mau nggak mau beradaptasi dan langsung ngambil ke arah Moon aja. Dan Moon pun sudah merespon dengan sangat-sangat baik dengan adanya Wind of Nature. Tapi problemnya ada dua magical damage yang bisa menjangkau Moon walaupun dia berada di belakang. Tuh di bawah dipancing, coba lihat. Dan juga Farsha. Di bawah sengaja nggak dihancurin tadi wave minionnya biar pada datang karena mereka berdua. Bubu langsung sembunyi lagi, cuman Maipan sekarang udah punya Winter loh. Harus hati-hati jangan sampai mereka kehilangan momen. Belum lagi nanti kalau Fanny kalau datang sat gagal jadian ditikung teman. Dan bener aja X-Win sekarang berhasil dapat kakak karena udah ada lagi pergerakan yang dilakukan oleh Cello. Tapi sepertinya cuman numpang lewat lurus doang dari pergerakannya. Kaget Itu aing gue udah deg-degan parah sih. Tapi kali ini Lia dari Moonnya bakal coba untuk fokus terhadap K-Dot ya. Bakal menggunakan Wings untuk mundur. Sementara ada TP Soulblade dibuka oleh seorang Vimornov. Tapi Shogun berada di paling depan kali ini memberikan informasi yang benar-benar penting banget buat Kings. Dan Cello pun mulai mengejar ke area Moon. Aduh my god, itu steel cable Cello. Miss satu lagi, kalau dia connect itu aku rasa Moon masih bisa dipok juga sih. Katrot sih langsung tadi. Langsung datang nggak pakai gesek lagi langsung di iya, kayak lihat kabel dia maju langsung love you gitu tadi. Set. Love you pokoknya langsung tadi langsung kata kan ultimate langsung kan. Tapi kali ini lihat X-Win bakal coba untuk mereset Lordnya. Dan kelihatan kali ini Kings agak sedikit kesulitan. Mereka harus numbangin satu pemain terlebih dahulu. Immortality pecah dari seorang action bakal ditunggu dan langsung hilang begitu saja. Tapi Shogun nahan di area depannya, kali ini Gemini bakal 1v1 kah? Enggak ternyata. Bakal coba dilepas begitu saja. Sementara Vimornov sendirian di area depan, TP Soulblade dipakai dan bakal dikejar Pak Pulung. Dikejar dong sekarang. Ada pergerakan tadi ada kan, tapi untungnya Vimornov masih punya energi, dia masih bisa pin voice, dia masih bisa naik dinding pergi dari area tersebut, melakukan clear terhadap wave minion yang ada di area bottom lane. Cukup berani seorang diri, tidak berkenan dengan adanya tapi Natali kalau kita lihat dari minimap masih berada di area mid, menjaga langsung ke arah dari Lordnya. Gemini seorang diri dilemparin payung, ketahuan bubunya. Sementara untuk Shogun mulai masuk ke dalam rumputan, terlihat udah ada Gemini, ada immortal di dalam tubuhnya, langsung dijagain aja, membuat sebuah barikade, membuat sebuah perimeter, tidak akan ada yang boleh lewat di area tersebut. Karena sekarang Lordnya masih dicicil-cicil, hanya ada Fanny yang masih punya damage di bagian depan sana. Namun Feather Ice Strike-nya dikeluarkan lagi, bubunya kehilangan momen, Shogunnya di area berbeda mencoba untuk langsung mengejar karena 3 player yang ada di depannya. Tapi kali ini dari Kings mereka langsung mengamankan tentunya Lord yang sulit banget bakal dikontes sama Onyx. Mengingat juga dari Vimornov tadi sudah dipukul mundur. Dan bahkan kali ini dari Shogun bersama dengan kawan-kawannya, mereka tinggal nungguin momentum Lord aja sih. Jangan sampai terlalu takabur ya. Nanti ke pick off Lordnya jadi sia-sia. Gemini doang yang tadi belum tumbang dari teman-teman Onyx ya. Karena memang jadi stopper juga bagi Bubu dan juga Cello. So ini benar yang emang harus nempel banget sih dari teman-teman Onyx kalau misalkan mereka ingin membuka momentum yang oke banget gitu. Dengan ada Gemini dan juga combo Yin yang Overturn lagi dengan Vimornov. Tapi baik lagi, kalau itu semua udah terjadi itu bakalan jadi mudah sekali untuk Onyx bisa menumbangkan Kings. Tapi problemnya adalah biasanya dia emang adalah early-nya. Early-nya bagaimana caranya menginisiasi hal tersebut, bagaimana caranya mempalakan hal tersebut agar bisa dikombokan dengan sangat baik.
Iya, tapi kali ini mulai masuk Lordnya di bagian atas dan bahkan dari Kings mereka mencoba untuk dua Wave Dragon yang bagus dan bahkan Jet Kunoy kena 3 pemain. Tapi kali ini Gemini mencoba untuk bertahan dan bahkan Selo dengan satu cutthroat itu membuat Gemini kehilangan immortality. Tapi kali ini lihat bakal coba di backup Shogun maju ke area depan dan bahkan Tempest of Blade gak bakal bisa menyelamatkan dan Kings langsung bisa menumbangkan satu buah base yang sudah digadang-gadang itu harusnya menjadi kemenangan di depan mata untuk Kings. Iya, mau gak mau sih mereka emang harus sudah fokus ke arah base-nya langsung. Karena ini udah masuk menit 20-an Iya. ya. Dari Benar. Link damage-nya udah fall off. Udah sangat sulit sekali dia mengantarkan damage ke arah player-player yang dimiliki oleh Onyx. Ya udah, mau gak mau. Masalah tadi kalau fight-nya itu dibiarin jalan terus, itu masih lama loh. Ruby-nya aja baru immortalnya yang pecah. Panjang itu. Iya, Kagura ada Winter lagi. Oh, panjang banget, makanya ya udah langsung aja. Iya, daripada lama-lama ya Fokus nanti turret ke ya. comeback gitu kan. Itu bakal sulit tentunya untuk Kings. Tapi